Selamat siang Jajamers dimanapun Anda berada. Kembali lagi Wiwi hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di program acara Sailor News edisi Senin 17 Februari 2025. Jajamers, Sailor News ini menyajikan tentang informasi-informasi kegiatan TNI Angkatan Lautan dan Kemaritiman, dan tentunya 1 jam ke depan kita hadir menemani Jajamers semua bersama narasumber kita. Ya, narasumber kita kali ini yaitu Kolonel Laut Pelaut Dr. Dikri Rizani Nurdiansah yang sehari-hari menjabat sebagai Paban 6 Kompetensi Kinerja Personil Staf Umum Personalia TNI Angkatan Laut, Paban 6 Komkin Pers Persal, dengan mengangkat tema yaitu analisis beban kerja melalui aplikasi e-kinerja sebagai kelengkapan dalam validasi organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan Jajamers, seperti kita ketahui bahwa analisis beban kerja di lingkungan TNI wajib dilaksanakan oleh setiap Satker, sedangkan di TNI Angkatan Laut, pelaksanaan analisis beban kerja diwujudkan melalui program yang telah dibuat dalam bentuk aplikasi e-kinerja yang digunakan untuk menghitung beban kerja Satker. Kita sapa sejenak dengan narasumber kita, yaitu Kolonel Laut Pelaut Dr. Dikri Rizani Nurdiansah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Wiwi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Dan Alhamdulillah. saya juga berharap semua DCMer sama seluruh personil Angkatan Laut yang mendengarkan channel ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Ini yang pertama kali ya Pak ya di sini? Ini pertama kali. Baik, ini Paban 6 dari Persal ya. Dan tentunya seperti tadi kita di awal sudah menyampaikan ya Pak, pembahasan kali ini ada 2 topik ya Pak yang menarik, tentunya tentang analisis beban kerja ya. Analisis beban kerja dan kemudian ada validasi organisasi. Validasi organisasi juga yang saling berkaitan. Ada kaitannya semuanya Pak ya. Nah, bagaimana nih istilahnya bisa dijelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan analisis beban kerja dan juga validasi organisasi? Silakan. Jadi Mbak Wiwi, kalau yang pertama, kalau secara umum analisis beban kerja itu adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis, kemudian untuk memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja. Dan di dalam internal TNI Angkatan Laut sendiri, kita menggunakan e-kinerja untuk membantu kita dalam menghitung beban kerja di tiap-tiap satker. Kemudian kalau di validasi organisasi sendiri, ini adalah proses penyusunan, penyempurnaan struktur organisasi agar lebih optimal dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi institusi itu sendiri. Jadi kalau kita di dalam konteks Angkatan Laut, valor sendiri saya mungkin lebih mudahnya saya nyebut valor, validasi organisasi ya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja ini mempunyai fungsi yang jelas, kemudian struktur yang tepat serta komposisi personil yang sesuai dengan kebutuhan operasional itu sendiri. Baik, ini ya. Jadi istilahnya banyak aspek sebetulnya ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Bisa dijelaskan ini tujuan utamanya ini apa ini untuk analisis beban kerja ini Pak? Kalau analisis beban kerja sendiri ada sekitar 4 tujuan utama secara umum. Yang pertama adalah menentukan jumlah dan kualitas sumber daya manusianya sendiri. Agar apakah itu dibutuhkan jumlahnya tepat, spesialisasinya tepat, kemampuannya, keterampilannya tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengoptimalkan bagaimana distribusi tugas itu dengan baik agar tugas itu bisa dikerjakan secara efisien dan efektif. Yang ketiga juga bagaimana kita menyusun pola jabatan nantinya. Pola jabatan ini perlu orang seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa. Dan yang terakhir tujuan dari analisa beban kerja sendiri adalah menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan pimpinan, terutama kebijakan di dalam bidang pembinaan personil. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari satuan kerjanya ya Pak ya? Betul. Kemudian kalau kita menginjak di valor organisasi ini ada beberapa aspek. Contohnya seperti peninjauan struktur organisasi, kemudian evaluasi unit kerja, penyesuaian jumlah personil, termasuk optimalisasi dari fungsi organisasi sendiri. Itu keempat aspek umum yang ada di validasi organisasi. Iya, tadi sudah dijelaskan ya untuk valor sendiri ya, validasi organisasi mencakup peninjauan struktur organisasi ya Pak ya. Nah ini bisa dijelaskan satu-satu nih Pak tentang aspek tersebut Pak, dari valor tersebut. Kalau kita melihat peninjauan struktur organisasi ini,
Valor ini adalah untuk mengidentifikasi apakah struktur organisasi yang ada ini masih relevan dengan kebutuhan operasional. Baik. Kalau memang tidak relevan, ada hitungannya sendiri berapa persentase, apakah unit kerja itu perlu ditambah, perlu dipisahkan, atau perlu ditambah personilnya, ataupun diganti. Kemudian di aspek yang ketiga, penyesuaian jumlah personil. Jadi dari analisa beban kerja, kita akan mendapatkan nilai indeks beban kerja, atau saya sebut IBK. Ini dapat menentukan apakah suatu unit kerja tersebut menentukan penambahan atau pengurangan personil, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian di aspek yang keempat di dalam validasi organisasi adalah optimalisasi fungsi organisasi. Ini memastikan bahwa setiap satker memiliki fungsi yang jelas dan efektif dalam menunjang tugas pokok TNI Angkatan Laut sendiri. Oh, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai analisis beban kerja, kemudian juga valor ya, validasi organisasi, dan kemudian yang kedua di awal di acara tadi disampaikan bahwa analisis beban kerja merupakan salah satu kelengkapan yang digunakan dalam validasi organisasi tiap satker beserta jajarannya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Apakah yang mendasari dalam pelaksanaan validasi organisasi terkait analisis beban kerja tersebut? Silakan, Pak. Ya, betul. Jadi kalau di sisi pertama tadi ada beberapa peraturan mulai Menpan RB, Perpang TNI sampai Perkasal yang mendasari landasan beban kerja. Untuk di validasi organisasi sebenarnya juga ada hal yang mendasari dalam pelaksanaan valor tersebut. Yang pertama, Kepang TNI yang tahun 2018 nomor Kep 1369 ini tanggal 18 Desember 2018 tentang petunjuk penyelenggaraan validasi organisasi di lingkungan TNI. Namun dihadapkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, organisasi, doktrin, dan serta ilmu pengetahuan teknologi, juga tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, di tahun 2022 muncullah keputusan Panglima TNI nomor Kep 986 tanggal 11 Oktober, ini juga tentang merevisi petunjuk penyelenggaraan validasi organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri, Mbak. Baik. Dan tadi disampaikan juga bahwa pelaksanaan analisis beban kerja diwujudkan melalui program yang telah dibuat dalam bentuk aplikasi e-kinerja yaitu untuk menghitung beban kerja satker yang memiliki maksud dan tujuan serta manfaat sebagai implementasi reformasi birokrasi dengan program akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bagiannya. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, mohon dijelaskan apa maksud dan tujuan dari e-kinerja tersebut dan manfaatnya apa, Pak? Kira-kira. Sebelum saya jelaskan, kita lihat e-kinerja sendiri adalah aplikasi berbasis web yang kita kembangkan sebagai sistem informasi untuk melaksanakan proses penilaian kinerja personil di lingkungan TNI Angkatan Laut. Aplikasi ini memang dirancang untuk mencatat, mengukur, dan mengevaluasi beban kerja setiap satuan kerja guna meningkatkan efektivitas organisasi dan yang paling penting itu mendukung reformasi birokrasi melalui sistem akuntabilitas kinerja. Adapun maksud dari e-kinerja ini sendiri, yang pertama adalah pedoman pelaksanaan penilaian dan penghitungan beban kerja di Satker Mabesal. Kemudian meningkatkan transparansi dalam proses pengukuran kinerja personil dan terutama alokasi sumber daya manusia secara adil dan akurat. Dan yang terakhir, mendukung reformasi birokrasi dalam aspek manajemen sumber daya manusia. Kemudian apabila kita melihat tujuan kenapa kita menggunakan e-kinerja sendiri, yang pertama itu untuk menyamakan persepsi dan pola kerja dalam pelaksanaan penilaian dan penghitungan beban kerja di satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sesuai tugasnya ya, Pak? Sesuai tugasnya, sesuai satker masing-masing tugas pokok. Kemudian memastikan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan alokasi personil sesuai dengan kebutuhan real di tiap satker juga. Kemudian selanjutnya menjaga keseimbangan antara beban kerja dan jumlah personil di tiap unit-unit organisasi. Kemudian meningkatkan akurasi perhitungan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan TNI Angkatan Laut. Apabila kita menginjak apa sih manfaatnya e-kinerja bagi Angkatan Laut, ini saya golongkan menjadi 3. Apa itu manfaat buat organisasi sendiri, kemudian apa itu manfaat bagi personil, dan apa manfaat juga untuk reformasi birokrasi. Wow, jadi manfaat organisasi, personil sendiri, termasuk untuk mendukung RB kita sendiri, reformasi birokrasi. Baik, bisa dijelaskan satu persatu nih, Pak, mengenai organisasi dulu ya, Pak ya? Ya, betul.
apa aja sebetulnya manfaat e-kinerja dalam untuk organisasi? Yang pertama itu untuk terwujudnya kualitas dan kuantitas personil yang tepat. Ini memastikan setiap unit memiliki jumlah personil yang sesuai dengan beban kerja dan tugas pokoknya. Ada yang melebihi nggak Pak kira-kira Pak? Ada beberapa satker memang ada yang melebihi. Nanti ada hitungannya juga Mbak. Jadi kalau melebihi misalkan 140% misalkan itu berarti beban kerjanya ditambah. Kita bisa melaksanakan validasi organisasi. Oh baik, ditambah personelnya ya Pak, jabatan. Baik. Kemudian manfaat yang lain adalah tersusunnya formasi organisasi dengan uraian tugas sesuai dengan beban kerja. Ini memudahkan penyusunan struktur organisasi nanti, Mbak. Jadi pada saat e-kinerja kita lakukan, kemudian kita mendapatkan indeksnya, maka kita dapat menyusun formasi organisasi apa yang tepat dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok. Kemudian untuk organisasi sendiri ini, terciptanya standar kerja guna mendukung dan meningkatkan produktivitas yang efektif dan efisien. Ini bisa memberikan panduan standar dalam penugasan sehingga tidak ada beban kerja yang tidak proporsional antara satuan kerja. Semua bisa proporsional dan seimbang. Itu manfaat untuk organisasi, Mbak. Baik, ini untuk manfaat organisasi. Nah, manfaat untuk personil itu sendiri apa, Pak? Ya, kalau manfaat personil sendiri ini yang pertama bisa memberikan kejelasan terhadap tugas dan tanggung jawab setiap personil. Baik. Jadi setiap personil ini mengetahui apa yang harus dikerjakan dan bagaimana kontribusinya itu akan diukur. Oh iya. Jadi nanti berapa persen ini nantinya ya Pak? Betul. Ya? Jangan sampai melebihi kurang kerja apa, juker saya apakah sudah saya Baik. laksanakan, apakah ada tugas tambahan. Ini jadi personil akan tahu tugas dan tanggung jawabnya. Baik. Kemudian untuk personil sendiri juga menjamin penilaian kinerja yang objektif dan adil. Karena dengan sistem ini, dengan sistem e-kinerja ini, penilaian berbasis data sehingga mengurangi subjektivitas dalam evaluasi kinerja. Yang ketiga, untuk manfaat untuk personil sendiri, ini bisa mempermudah perencanaan pengembangan karier. Jadi kalau ada peta jabatan, pola karier, ini bisa digunakan hasil dari kinerja ini sendiri. Tersebut, ya betul. Baik. Jadi tentang bagaimana sih perencanaan jenjang karier, kemudian pendidikan juga bisa dilihat dari situ ya Pak ya. Pendidikan lanjutan untuk tiap-tiap personel sendiri. Ya, itu tadi manfaat dari personel. Nah, untuk RB kita sendiri, reformasi birokrasi, manfaatnya apa Pak? Ya, kalau manfaat dari RB sendiri sebetulnya hampir sama dengan apa sih manfaat ABK sendiri, analisa beban kerja yang sudah dicanangkan oleh Menpan RB. Jadi kalau manfaat untuk reformasi birokrasi, yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Baik. Jadi dengan penggunaan e-kinerja ini, Mbak, memastikan bahwa setiap penilaian ini berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sangat objektif. Baik. Kemudian yang kedua adalah mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Karena dengan sistem e-kinerja ini, Satker dapat mengalokasikan tenaga kerja dengan lebih baik. Contohnya menghindari kelebihan atau kekurangan personil dalam satu unit organisasi. Dan yang terakhir untuk reformasi birokrasi adalah dapat menyediakan data secara real time yang bisa diakses kapanpun untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi bisa untuk membantu bahan masukan pimpinan dalam menentukan kebijakan organisasi dan evaluasi jabatan. Baik. Itu manfaat di dalam reformasi birokrasinya, Mbak. Baik, ini mengenai untuk manfaatnya ya, maksud dan tujuannya untuk kinerja beban kerja itu sendiri ya Pak ya. Baik JJMers, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali bersama narasumber kita. Jangan lupa bisa disaksikan melalui YouTube JJM Radio dan juga Instagram kita di @JJM Radio. Tentunya masih di 107,7 FM.